nggak sih ngerasain pernah minta ke Allah itu kayak belum kesampaian, kemudian pernah suka sama orang tapi itu kayak nggak kesampaian juga, pernah juga ngerasa hidupnya nggak tenang, insecure, kemudian kita tuh kayak ngerasa kayak ngapain sih aku hidup di sini gitu kan, kemudian lihat teman-teman lain itu kayak ada iri, dengki, kayak ngerasa nggak cukup gitu loh. Pernah nggak? Kalau pernah, oke, kita akan membahasnya secara detail guys. Yang pertama, kalian pernah nggak sih pernah minta sama Allah? Mungkin bisa jadi loh kalau misalkan kita itu pengen banyak banget tapi nggak pernah kesampaian. Pertanyaannya, pernah minta nggak? Kalau nggak pernah ya udah. Kayak misalkan gini, kita pengen ke luar negeri nih, pengen ke Mesir, pengen ke Jepang, pengen ke Korea gitu kan. Cuman masalahnya kita cuman pengen aja, nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Usahanya pertama apa? Minta sama Allah. Yang kedua bikin paspor. Kalau misalnya kita nggak bikin paspor gimana mau ke sana? Ya kan? Kedua, kita pernah galau. Ini penyakit zaman sekarang ya guys. Jadi penyakitnya tuh sekarang itu banyak kita itu menyandarkan hati kita kepada bukan yang seharusnya kita sandarkan. Ya nggak sih? Jadi tema hari ini tuh ada apa dengan hatimu? Bagaimana kita itu, hati kita tuh isinya apa aja sih? Kenapa isinya tuh seabrek permasalahan yang bikin kita insecure dan gak bersyukur? Kemudian ketika kita tuh menyukai seseorang, misalkan ya, karena ini memang wajar sih untuk ukuran kita, kemudian wajar juga untuk sebagai manusia, kalau misalnya suka sama orang, ya udah gitu loh. Penyakit sekarang itu kita sering melihat Instagram ngelihat selebgram gitu kan, ngelihat selebgram. Tahu nggak sih, dibalik semua itu pasti ada perjuangan. Misalkan nih, kita nggak tahu dong kalau endorsement itu nge-tag video aja itu bener-bener berpuluh-puluh kali sampai capek. Bagaimana video itu dibikin sebagus mungkin. Bahkan juga teman-teman kita banyak yang fake, ya nggak sih? Kalau misalkan kita seneng pernah ngefans sama orang, kita belum pernah tahu orang itu kayak gimana. Malah kita ngejudge orang itu dari story-nya aja yang cuma 24 jam aja itu bisa hilang, ya kan? Nah, kita nggak boleh seperti itu guys. Itu bikin penyakit kita. Kalau misalkan kita mau diberbudak dengan seperti itu, ya udah, kita ya wassalam gitu kan. Kita akan menjadi pribadi yang insecure, kemudian pribadi yang nggak mau bersyukur kayak gitu. Tanya nih, kan sudah pernah dijelaskan dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Dongoning aku bakal ngabulkan. Itu jawabannya. Bahwasanya berdoalah kepadaku bahwa aku akan mengabulkan semuanya. Itu benar guys. Kita tuh merasakan bahwasanya oh ini tuh terkabulkan ketika kita tuh cita-citanya itu benar-benar dari pas kita kecil, ya nggak sih? Kemudian kita juga bisa introspeksi diri kita itu bagaimana sebagai muslimah atau muslim ya, sholat kita bagaimana, kepada orang tua kita bagaimana. Itu menunjukkan kualitas iman kita dan menunjukkan bagaimana Allah juga seru sama kita. Kalau kita nggak pernah seru sama Allah, Allah ngapain seru sama kita, ya kan? Jadi memang setiap di dunia ini ada timbal balik. Kita berbuat, kita menanam, dan kita juga memanennya. Apa yang kita lakukan di dunia ini itu bisa jadi timbal balik nanti anak kita juga seperti itu. Misalkan kita tuh sekarang sering pacaran, kita sering berbuat yang nggak baik gitu kan, nanti juga anak kita melakukan seperti itu. Jadi sebagai pribadi yang baik, sebagai manusia yang baik, milenial yang gaul tapi solihah atau soleh, mari kita perbaiki diri dengan sering bersyukur. Kemudian kita juga mempunyai Rasulullah panutan kita, idola kita. Tahu nggak sih bahwasanya kita nanti ketika meninggal dunia kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Nah, kalau kita misalkan ngefans sama misalkan ya EXO, kemudian Korea-Koreaan, itu nggak apa-apa, boleh, tapi jangan sampai kita meninggikan banget, mengagungkan banget, melebihi Rasul. Karena nanti yang akan mensyafaati kita atau membantu kita, memberi pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah hanya Rasulullah SAW. Ketika kita nanti di akhirat, di yaumil qiyamah dikumpulkan tuh ya di padang mahsyar, nanti hanya Rasulullah yang mencari umatnya. Ketika Rasulullah sudah di surga Firdaus, dia turun ke bawah ke padang mahsyar, nangis sama Allah, kemudian sujud sama Allah, aina ummati. Dia mencari umatnya, enggak orang tuanya, enggak sahabatnya, enggak keluarganya, tapi yang dicari adalah umatnya. Oke, jadi setelah tadi sudah dijelaskan panjang lebar kali tinggi sampai berbusa-busa, intinya adalah yang pertama, mengenai hati kita, ada apa dengan hati kita. Yang pertama, kita tidak boleh menyandarkan diri kita itu kepada makhluk selain Allah. Kemudian
kita kalau misalkan punya masalah atau apapun itu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kemudian yang ketiga, kita menjadi pribadi yang bersyukur. Jangan jadikan kita menjadi yang insecure. Karena kalau misalnya kita sambat, kita nggak bisa bersyukur dan kita penuh dengan penyakit aib, penyakit iri, dengki segala macam. Kemudian jangan lupa salawat Nabi, karena nanti yang akan mensyafaat kita di yaumul kiamah adalah Rasulullah SAW. Begitu, dan jangan lupa untuk sholat 5 waktunya dijaga biar Allah juga ngasihkannya, ngabulkan doanya juga sama dengan apa yang kita lakukan. Ketika ada panggilan azan, langsung sholat guys, jangan nanti dulu, kita pengennya apa.